Ya, terima kasih. Shalom. Selamat malam saudara terkasih semuanya. Selamat hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi kita semua, tercurah atas kita semua, memberikan kita kemenangan. Amin. Iya, malam hari ini kita mau sama-sama langsung aja kita belajar apa yang malam hari ini Tuhan ingin sampaikan untuk kita semua, untuk kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Yuk kita mari sama-sama kita buka di Roma 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, kita baca ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian firman Tuhan, perikopnya itu mengatakan hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini langsung saya beri tema dilatih Tuhan. Ya, tema malam hari ini dilatih Tuhan. Ayat yang barusan saja kita baca, Bapak Ibu berbicara tentang sesuatu hal yang sepertinya nggak biasa, Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan, dikatakan di situ tadi di ayatnya yang ke berapa ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Dikatakan, dan bukankah hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi memang ini sesuatu hal yang tidak biasa, karena biasanya ketika orang mengalami penderitaan, itu respon pertama yang kita biasanya buat atau lakukan itu adalah menangis mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin memberontak, mungkin ada juga yang seperti itu, atau mungkin mulai meratapi nasib, ya kan, ketika kita ada dalam penderitaan. Dan saya rasa ini adalah ayat yang memang sulit untuk kita aminkan. Ya, kalau tentang berkat mungkin mudah untuk kita aminkan. Tapi saya percaya kenapa kok Tuhan memberikan instruksi yang seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat di ayatnya yang kedua, dikatakan demikian. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah, garis bawahi, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi maksud Tuhan adalah supaya kita semua ini ketika melewati segala sesuatu atau penderitaan, kesengsaraan, dengan sukacita, ya dikatakan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maksudnya itu bermegah itu bersukacita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bersukacita di dalam penderitaan kita, di dalam kesengsaraan kita, kalau kita mau tetap bertekun di dalam iman, ya Bapak Ibu, kita akan terima kemuliaan. Artinya kita akan terima kemenangan. Amin. Nah, malam hari ini ya kita mau sama-sama belajar, dan saya merasa ini satu kebenaran yang sangat penting yang saya hari-hari ini juga sedang dilatih sama Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat, kita lihat next berikutnya. Ya, saudara lebih suka ditolong atau dilatih sama Tuhan? Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kebanyakan orang Kristen itu lebih senang ditolong daripada dilatih sama Tuhan. Tapi Tuhan lebih senang menolong atau melatih kita, Bapak Ibu? Ya, Ibu Karolin langsung jawab melatih. Karena saya tahu Bu Karolin lagi dilatih ini kayaknya. Ya, jelas Tuhan lebih suka melatih kita. Kenapa Tuhan lebih suka melatih kita? Next. Karena Tuhan ingin kita jadi pemenang. Dan pemenang itu dilatih, bukan ditolong. Katakan amin. Ya,
Sekarang apa bedanya dilatih sama ditolong, Bapak Ibu? Kita lihat, apa bedanya dilatih sama ditolong? Ya, apa perbedaannya dilatih dan ditolong? Ditolong itu yang pertama, enak. Ya, ditolong itu enak. Kalau dilatih itu apa? Kalau dilatih itu sakit, Bapak Ibu. Ya, kalau ditolong itu enak, cepat, gratis. Ya, ini saya tulis di sini enak, cepat, gratis. Terus apa lagi? Kasihan. Kalau kita nolong orang itu kan karena kasihan. Ya toh? Kemudian dikatakan apa lagi? Keadaanmu jadi lebih baik. Ya, kalau kita ditolong, enak, cepat, gratis, berdasarkan kasihan, keadaanmu jadi lebih baik. Tapi kalau kita dilatih, kita lihat Bapak Ibu, kalau kita dilatih gimana? Sakit. Ya, Bapak Ibu, kalau dilatih itu sakit, kemudian apa? Lama, Bapak Ibu. Ya, nggak cepat, lama. Kemudian apa lagi kalau dilatih? Mahal. Stop sampai sini dulu. Sakit, lama, mahal. Ya, Bapak Ibu, lama. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang punya anak di sini, ya, kalau zaman-zaman online nih ya, Bapak Ibu kan semua sekolah daring, terus anak kita punya dikasih PR di sekolah, prakarya dari sekolah, pasti para orang tua langsung sibuk menolong anaknya. Bener nggak? Ya kan? Sini, mama yang kerjain, sini papa yang kerjain. Supaya apa? Supaya cepat. Maksudnya menolong anaknya biar cepat dan kemudian pasti mendapatkan nilai yang baik. Pengennya kan gitu. Ya kan? Tapi kalau dilatih, ya, kalau dilatih bagaimana? Pasti Bapak Ibu nggak sabar. Karena apa? Pasti ngajarin. Sini mama ajarin. Ya, ini harus dibikin begini, bikin gini apa? Lama. Yang ada Bapak Ibu bisa kehabisan kesabaran ngelatih anaknya. Bener nggak? Tapi nanti kita lihat. Kalau dilatih itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada kita sekedar menolong anak kita. Ya. Terus kemudian apa? Kalau dilatih itu apa lagi? Harus tegas. Ya, Bapak Ibu. Mahal, tegas, ya. Mahal. Bapak Ibu kalau dilatih itu mahal. Kalau ditolong itu gratis, bener nggak? Suami saya kalau ngajar di sekolahnya di akademi, dibandingkan dia ngelatih private, les private, datang ke rumah, itu lebih mahal kalau dia ngelatih private. Ya, makanya saya lebih suka kalau dia private karena bayarannya lebih banyak, lebih mahal. Jadi mahal. Ya. Kemudian tegas, ya. Perbedaannya kalau ditolong itu kasihan, benar nggak? Kita kan kalau nolong orang kan karena kasihan, karena nggak tega, ya. Tapi kalau pelatih yang bagus itu biasanya tegas, benar nggak Bapak Ibu? Kalau pelatih itu biasanya yang jahat, yang keras, itu justru muridnya cepat pinter, ya. Disiplin, tegas, justru itu pelatih yang bagus, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan besarnya antara dilatih dan ditolong. Kamu yang jadi lebih baik. Ya, next. Ini perbedaan besarnya. Apa perbedaan besarnya antara ditolong dengan dilatih? Ditolong, keadaanmu yang jadi lebih baik. Tapi dilatih, kamu yang jadi lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita punya teman Bapak Ibu ya. Berapa kali mereka dia datang kepada kami, kemudian biasa minta bantuan untuk sekedar ya makan gitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali ya kami bantu Bapak Ibu. Tapi lama-lama kok sepertinya jadi enak Bapak Ibu ya. Karena enaknya tuh gini, dia tinggal WA aja. Boleh nggak bantu untuk makan? Dan itu setiap kali. Lama-lama akhirnya saya sama suami bilang, ini akhirnya dia menjadi orang yang mengandalkan kita, bukan mengandalkan Tuhan. Ya, dia maunya ditolong cepat, tapi tidak mau dilatih. Akhirnya kami dengan berat hati harus ngomong, kamu harus berdoa dulu, minta sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu perbedaannya. Ditolong itu enak, cepat, gratis, dan ditolong itu keadaan bisa cepat berubah, tapi kalau dilatih itu sakit, lama, mahal, dan harus tega. Dan Anda merasa pasti seperti dibiarkan, tapi saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, yang menjadi fokus kita ikut Tuhan, ini pertanyaan saya, ditolong apa dilatih? Nah, kebanyakan kita ikut Tuhan, fokus kita itu adalah supaya apa? Ditolong.
Saya percaya, karena saya juga seperti itu. Fokus kita ikut Tuhan karena pengen ditolong, nggak mungkin, Bapak Ibu. Nah, kalau fokus kita itu ditolong sama Tuhan, Bapak Ibu, itu artinya fokus kita terhadap masalah. Benar nggak, Bapak Ibu? Iyalah, karena apa? Syarat untuk ditolong berarti kan Bapak Ibu harus punya masalah dulu. Kalau nggak punya masalah kan nggak harus ditolong. Ya, tapi kalau Anda fokus untuk dilatih, ya, saudara bukan fokus sama masalah berarti, tapi fokus pada perubahan sikap hati atau respon. Ya. Nah, kita lihat next berikutnya. Bapak Ibu perhatikan, kalau kamu fokus sama masalah, itu berarti saudara cuma cari berkat dan mujizat. Ya, makanya berarti saudara disebut pengikut Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus 3 tahun melayani di bumi, Bapak Ibu ya, yang ngikutin dia banyak nggak? Banyak, orang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Yesus, untuk ikut Yesus, karena apa? Supaya mereka terima berkat, supaya mereka terima mujizat. Bener nggak? Itu pengikut. Viral Tuhan Yesus ya. Kalau hari ini Tuhan Yesus punya follower, punya media sosial, pengikutnya pasti banyak. Tapi masalahnya Tuhan Yesus itu tidak mencari apa? Tidak mencari pengikut. Tuhan Yesus itu mencari apa? Murid. Nah, kalau murid itu fokusnya pada sikap hati. Sikapnya pada apa? Perubahan karakter. Baru itu mereka disebut murid Yesus. Jadi murid Yesus itu berbicara tentang apa? Pertobatan dan karakter, perubahan respon. Ya. Jadi saudara kalau hari ini datang kepada Tuhan sama hamba Tuhan cuma untuk ngomongin masalahmu, ya, berarti Anda pengikut Yesus. Ya. Jadi tidak mungkin Anda bisa jadi seperti Paulus tadi yang berbicara tadi di kitab Roma. Kesetiaannya seperti Paulus, tidak mungkin Bapak Ibu, ya. Tapi saudara akan disebut murid Yesus jika kita semua fokus pada pertobatan dan perubahan karakter. Jadi sekali lagi malam hari ini saya harus ingatkan kepada kita semua, Tuhan tidak cari pengikut, tapi Tuhan cari murid. Amin. Ya, sekarang apa perbedaannya murid dengan pengikut? Ya, ya. Bapak Ibu, kita jangan baca ayat dulu, tapi saya mau bilang gini. Kalau zaman sekarang nih Bapak Ibu ya, waktu itu saya pernah tahu teman saya, anaknya nangis-nangis nggak mau ke sekolah, karena dia bilang gurunya jahat. Akhirnya teman saya itu mengambil keputusan, dia memindahkan anaknya untuk ke sekolah lain. Ya, jadi kalau zaman sekarang, murid itu bisa pilih guru. Ya, murid bisa pilih guru. Kalau nggak suka sama gurunya, kalau anak saudara nggak cocok sama guru lesnya, bisa cari guru les baru. Ya, tapi saudara, kalau Tuhan, dia guru yang cari murid. Jadi guru yang cari murid, bukan murid yang cari guru. Ya, dan dia mencari ini tadi, 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi dia cari murid yang sungguh hati, yang mau sungguh-sungguh kepada dia. Ya, Bapak Ibu di sini ada nggak yang suka nonton film kungfu atau pernah nonton film kungfu? Ya, kalau film kungfu itu guru kungfu itu dia bukan cari murid, tapi murid yang nyamperin gurunya, bener nggak? Bahkan kalau muridnya sudah datang ke guru kungfunya ini nggak langsung diterima, malah yang ada dikerjain dulu. Disuruh apa? Disuruh ngangkat air, disuruh elap-elap. Itu Bapak Ibu kalau nonton film kungfu itu gitu. Disuruh angkat air, naik bukit, turun bukit. Kalau film kungfu itu gitu. Ya. Jadi maksudnya apa? Diuji. Ini muridnya ini sungguh-sungguh nggak mau jadi muridnya dia. Ya. Jadi diuji. Coba kalau pengikut Bapak Ibu. Ini murid yang sungguh-sungguh ya. Coba kalau pengikut. Kalau pengikut dikerasin, disabet, dihajar, yang ada apa? Leave langsung. Pergi, langsung ninggalin. Itu kalau murid. Ketika ada masalah, persoalan, langsung pergi. Karena nggak ditolong. Amin. Nah, sekarang pertanyaan yang terpenting adalah, jadi sekali lagi saya tanya, dengan jujur Bapak Ibu, saudara lebih suka ditolong apa dilatih sama Tuhan? Ya,
Ya, kalau saya sih ya memang lebih seneng ya kalau ditolong Tuhan. Enak, cepet, gratis, keadaan langsung berubah. Tapi masalahnya Tuhan itu suka melatih kita. Amin. Karena itu kita yang menjadi lebih baik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, berikutnya, kenapa Tuhan lebih senang melatih kita? Kita perhatikan. Kenapa sih Tuhan lebih senang melatih kita? Ya ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin saudara dan saya itu jadi pemenang. Ya. Dan pemenang itu dilatih, bukan ditolong Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu hanya pemenang yang bisa mendapatkan hadiah. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik yang saya katakan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pertolongan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu sebagai pertolongan. Tapi ada sesuatu juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sebagai mahkota. Apa bedanya? Ya, gini Bapak Ibu. Saya percaya ya, semua di sini pernah ditolong dan pernah menolong orang. Ya, Bapak Ibu pernah ditolong dan pernah menolong orang. Ya. Dan kalau yang namanya ditolong atau mengharapkan pertolongan orang, judulnya apa Bapak Ibu? Sekedarnya. Benar nggak? Semampunya. Waktu mama saya dulu sakit, sebulan bisa 2 atau 3 kali masuk rumah sakit, anak-anak rohani, ya kan, hamba-hamba Tuhan banyak yang menolong, banyak yang membantu. Tapi apa? Membantu ya sekedarnya, semampunya, ya kan? Nggak mungkin saya bilang, Bu, kalau nolong kalau bisa di atas 1 juta ya. Nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena yang namanya ditolong itu semampunya. Tapi, ya Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan. Tapi, kalau juara dunia, ya Bapak Ibu, kemarin waktu Olimpiade yang dapat emas siapa Bapak Ibu? Apri sama Grace, bulu tangkis, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Hadiahnya berapa Bapak Ibu? Seadanya? Semampunya? Enggak. Hadiahnya berapa? Yang emas 5 miliar. Yang perak 2 miliar. Yang perunggu 1 miliar Bapak Ibu. Ya, dan itu bukan seadanya loh Bapak Ibu. Belum lagi ada pengusaha yang belikan dia jam tangan sampai 1 miliar, kemudian ngasih dia usaha-usaha rumah makan, ya. Jadi dapatnya nggak seadanya. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi gini, maksud Tuhan tuh gini loh Saudara. Saya tidak bermaksud mengecilkan arti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kita memang butuh pertolongan Tuhan di awal. Ya, garis bawahi di awal. Tapi dalam perjalanan hidup kita akan tiba satu masa di mana Tuhan tidak lagi langsung menolong kita. Amin. Tapi Tuhan mau apa? Mau melatih saya dan saudara. Ya. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan mau kita jadi pemenang. Dan hanya pemenang yang bisa terima mahkota. Tuhan tuh loh baik, Saudara. Dia tuh mau kasih kita mahkota. Dia mau kasih kita piala. Dia mau kasih kita bukan yang ecek-ecek. Dia mau kasih kita berlimpah, limpah, limpah. Tapi kamu harus dilatih dulu. Ya. Makanya kitab Wahyu bilang begini Bapak Ibu. Saya baca ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Ini berbicara tentang apa? Setia sampai garis finish. Berarti apa? Jadi pemenang. Karena kenyataannya tidak semua orang Kristen itu berakhir sampai finish, berakhir setia sampai mati. Ada yang berhenti di tengah jalan, meninggalkan imannya. Ya, berarti apa? Nggak jadi pemenang, nggak terima mahkota, nggak terima piala. Ya, Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Jadi Tuhan tolong, nggak tolong, kita tetap sampai garis finish Bapak Ibu. Ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego waktu dia dimasukkan ke dalam kandang, bagaimana Bapak Ibu? Berapi-api. Dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang dalam Daniel 3 dia katakan, jika Allah kami, ya saya baca, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya tidak, hendaknya Tuhan tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku.
Ya, jadi Tuhan tolong nggak tolong, imannya tetap sampai garis finish. Kalaupun hari itu dia tetap dimasukkan ke dalam dapur yang menyala, kemudian mati di situ, Sadrak, Mesak, dan Abednego, seandainya Bapak Ibu ya mati, tapi dia jadi pemenang, dia terima mahkota. Sampai garis finish, selesai. Amin. Bapak Ibu, jadi fokus utama kita, semua yang ada di sini, Jemaat Faithful, bukan cari pertolongan. Amin. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang mau dilatih oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, memang dilatih itu sakit, nggak enak, ya, mahal, lama, ya. Tapi saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya, sekarang kita masuk poin. Bagaimana cara Tuhan melatih kita, Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan melatih kita? Yang pertama, Tuhan membiarkan kita menderita. Ya. Kita baca di Hakim 2 ayat 3, 1 dan 2. Dikatakan demikian, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya, jadi yang belum pernah berperang ini dilatih sama Tuhan untuk berperang. Dengan apa? Tuhan tidak membinasakan, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tuh nggak dibinasakan semua, disisain. Untuk apa? Untuk melatih bangsa Israel yang tidak terlatih perang itu loh, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka bisa berlatih berperang, supaya mereka kuat. Ya, Bapak Ibu pernah ngalamin kayak gini nggak? Dibiarkan Tuhan menderita. Mereka harus berlatih berperang menghadapi orang-orang yang sudah terlatih berperang, sedangkan kita belum terbiasa berperang, belum pernah berperang. Alias apa? Dibiarkan belajar sendiri. Ya, saudara pernah nggak ngalamin kayak gini? Tuhan kenapa ya? Kok satu belum selesai, udah muncul lagi yang lain. Masalah satu baru selesai tadi pagi, muncul lagi sore masalah lain. Kapan Tuhan jawab? Tuhan sebenarnya ada nggak sih? Amin, Bapak Ibu. Malam hari ini saya ingatkan, kalau seolah-olah Tuhan sedang membiarkan kita, itu berarti Tuhan sedang melatih kita. Amin. Awal-awal pertobatan, mungkin ya Bapak Ibu, awal-awal pertobatan kita, doa-doa kita tuh cepat banget dijawab Tuhan. Bahkan belum amin, kayaknya jawaban doa sudah datang. Tapi semakin kesini, begitu semakin dewasa, iman kita semakin naik, udah pakai doa puasa pun, kayaknya pertolongan itu nggak datang-datang. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan membiarkan kita dalam situasi itu untuk mengungkapkan karakter kita yang sesungguhnya. Apa sih isi yang ada di dalam hidupmu? Ya, ibarat kata Bapak Ibu kayak gini. Misalnya saya ya, Tuhan pengen tahu isi yang ada di dalam saya ini apa. Contohnya gini, kalau isi yang di dalam saya ini, di dalam tineke ini madu, ya, ketika terhimpit persoalan, akhirnya yang keluar apa? Manis, Bapak Ibu. Pujian, ucapan syukur, pengharapan, iman, ya. Tapi ketika saya dihimpit penderitaan dan persoalan, kemudian isi di dalam saya ini cuka, akhirnya begitu persoalan datang, yang keluar apa? Asem, pahit, bau menyengat, ya kan? Cuka itu kan baunya menyengat, nggak enak, ya. Jadi Tuhan itu pengen tahu, Bapak Ibu, pengen mengungkapkan isi yang ada di dalam hidup kita ini apa, ketika penderitaan itu Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Ya. Amin, Bapak Ibu. Kita mau sama-sama dilatih Tuhan. Ya, malam hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Ya. Dan jika yang di dalam kita ini Roh Kudus, maka yang keluar juga kudus. Kalau yang di dalam kita ini tidak baik, maka yang keluar baik. Ya, jadi Tuhan membiarkan kita menderita itu baik menurut Tuhan. Amin, Bapak Ibu, untuk melatih karakter kita. Ya, dan kita bisa mencontoh dari Tuhan Yesus sendiri.
bagaimana dia menjadi teladan di dalam ketekunan, di dalam penderitaannya sampai finish di atas kayu salib. Ya, jadi malam hari ini nggak usah buru-buru Bapak Ibu, ya, nikmati prosesnya, ya, sekalipun mungkin engkau belum melihat hari ini, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ya, Tuhan itu suka bekerja di dalam diam. Dia nggak perlu ngomong-ngomong, ya kan, tapi selalu tepat pada waktunya. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Amin. Ya, berikutnya Bapak Ibu, gimana cara Tuhan melatih kita? Kita lihat yang kedua. Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Ya, kita lihat Bapak Ibu, Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Ya, dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu perhatikan ya, Tuhan membiarkan seolah-olah Tuhan nggak peduli kalau murid-muridnya ini binasa. Ya, kamu nggak peduli, Tuhan, kok kamu tidur? Ya kan? Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Tuhan tidur sengaja banget gitu loh. Ya kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena Tuhan ingin melatih kita agar kita tetap tenang dan percaya di tengah badai. Kita harus belajar berkata-kata kepada masalah kita Bapak Ibu. Ya, jangan cuma diem. Nah, kebanyakan kita ini cuma diem. Ya, jangan terbalik loh saudara. Di hadapan Tuhan kita nih harusnya diem. Ya. Pemazmur berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan Allah." Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata-kata kepada apa? Angin badai, berkata-kata kepada pohon ara. Ya kan? Bahkan Tuhan Yesus juga berkata kepada gunung, "Beranjaklah dan tercampaklah ke laut." Dia berkata-kata kepada masalah. Nah, kita ini harus berkata-kata kepada masalah kita, Bapak Ibu, jangan cuma diem. Ya, katakan kepada masalahmu, "Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, Tuhanku memberikan jalan keluar." Nah, kita ini terbalik, saudara. Di hadapan Tuhan kita ini berisik, "Tuhan, tolong, bla 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 bla." Ya, berisik di hadapan Tuhan. Nah, di hadapan masalah kita cuma diem. Nah, begitu saudara diem, masalah yang akan ngomong sama saudara. Liaten. Tidak ada pertolongan tuh. Liaten. Sampai sekarang belum dijawab toh. Liaten. Kan gitu. Waktu kamu berhenti berbicara kepada masalahmu yang ngomong. Terus dia berputar-putar di pikiran kita. Mana? Belum dijawab kan? Ya, mari saudara-saudara. Ya, katakan. Ya, katakan kepada masalahmu. Diam dan tenanglah. Ya. Dan kita harus mulai diam di hadapan Tuhan. Supaya apa kita diam di hadapan Tuhan? Supaya kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Ojo kita ngoceh terus. Wah, giliran Tuhan ngomong kita nggak dengar. Ya. Kalau kita nggak belajar, kapan kita bisa? Ya. Sampai hari ini saudara, ketika saya mengalami tekanan, mengalami keletihan, capek, sumpek, masalah gitu ya. Sampai hari ini saya masih tetap mengatakan hal-hal yang baik. Saya paling suka, "Tuhan adalah gembalaku." Udah, itu aja yang paling hafal loh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya kan? Kalau saudara nggak bisa ngomong, pujian. Itu yang paling ampuh. Ya, saya paling suka dengan lagu dari Kidung Jemaat itu. "Suka duka dipakainya untuk kebaikanku." Ya, ketika masa datang kalau nggak bisa ngomong paling nggak pujian. Ya, jadi ada perkataan-perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Itu berarti kita sedang mengatakan kepada masalah kita. Ya, ingat loh Bapak Ibu, mulut kita ini berkuasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika kita tenang, maka kita bisa menguasai keadaan. Tapi ketika saya takut, saya gelisah, saya khawatir, nah mulai, ya kan?
masalah yang menguasai saya. Ya, kita memang tidak mungkin bisa menguasai keadaan Bapak Ibu. Tapi kita pasti bisa menguasai hati dan pikiran kita untuk ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Ya, dan satu-satunya yang harus kita biarkan untuk menguasai hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu yang penting Bapak Ibu. Makanya jaga mulut, jaga perkataan. Ya, firman Tuhan katakan kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, jaga yang kau katakan dalam hati dan pikiranmu. Ya, makanya itu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, dan jangan simpen dosa. Orang yang simpen dosa, Bapak Ibu, hidupnya nggak akan pernah tenang. Ya, tapi kalau saudara mau mengaku dosa-dosamu, baru saudara bisa percaya sama firman. Ketika saudara sudah percaya sama firman, saudara baru bisa memperkatakan firman. Kalau saudara nggak percaya sama firman, saudara nggak akan mungkin bisa memperkatakan firman. Amin. Ya, poin yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Tuhan melatih kita. Ya, Tuhan membiarkan kita kecewa dan marah kepadanya. Kita lihat di Matius 11 ayat 1 dan 6, agak panjang Bapak Ibu, tapi kita sekarang baca dulu di ayatnya yang ke 1 sampai 6. Sorry. Ya, kita baca dulu di ayatnya yang ke-6. Ke-6 ya Bapak Ibu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Saudara, gini, saya percaya bahwa mustahil Bapak Ibu di sini bisa kecewa dengan orang yang baru Anda kenal. Benar nggak? Ya, biasanya orang yang paling berpotensi untuk membuat kita kecewa itu adalah orang yang saudara percayai, orang yang dekat sama kita. Ya, amin. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, baru di sini kita perhatikan, kita baca dari ayat yang pertama. Bapak Ibu ya, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ya, kemudian yang kedua, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, Bapak Ibu perhatikan, ketika ada orang kita mendengar ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, saya mau tanya, iman kita semakin kuat nggak? Waktu kita melihat itu semua. Pasti semakin kuat. Ya, bahwa kita melihat oh Tuhan sanggup lakukan ini, Tuhan sanggup lakukan ini. Harusnya iman kita semakin kuat. Ya. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis waktu mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, dia malah apa? Mengutus 2 orang muridnya untuk datang kepada Yesus untuk bertanya, "Kaukah Mesias itu? Atau aku harus menunggu yang lain?" Benar nggak Bapak Ibu? Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sebenarnya? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Maksudnya ini adalah Yohanes ini lagi baper, lagi kecewa. Kenapa dia kecewa? Padahal dia ini adalah orang pertama yang mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah Mesias yang akan menanggung dosa kita seisi dunia. Ya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis lagi kecewa Bapak Ibu. Dia lagi marah. Kenapa dia marah? Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Saudara bisa bayangin nggak? Ini tafsiran saya ya Bapak Ibu ya. Jangan menganggap saya sesat ya. Ini tafsiran saya. Sekali lagi Anda boleh koreksi, Anda juga boleh belajar firman Tuhan nantinya. Ya, ini tafsiran saya Bapak Ibu ya. Tafsiran saya adalah Yohanes ini lagi sendirian di dalam penjara. Benar ya? Terus dia dengar di luar sana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Ya. Banyak pengikutnya.
Salah nggak Bapak Ibu kalau Yohanes punya pikiran? Kayaknya lu lupa sama gue ya. Ya kan? Gue yang buka jalan loh buat lo. Lu besuk gue kek, tengokin gue kek. Orang lain lu sembuhin. Orang lain lu lu bangkitin. Nah gua. Ya, ini kasarnya sekali lagi tafsiran saya. Makanya kenapa Tuhan bilang, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa suka tidak suka, saudara dan saya akan ada di satu titik seakan-akan Tuhan sendiri sedang ingin membinasakan kita. Pernah ngalamin nggak Pak Ibu? Oh jelas saya ngalamin banget itu. Ya, seakan-akan Tuhan membiarkan saya itu tenggelam, biarin lo di sono sendirian lo. Emang enak. Ya. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita ini nggak ada di sini Bapak Ibu, tapi saya bacakan di ayat yang ke-11 dikatakan demikian Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, garis bawahi, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nangkep nggak Bapak Ibu? Jadi kalau saya tangkap, jadi sepertinya siapa yang terkecil dari di surga? Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang terkecil di kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya, hanya karena apa? Ini dalam konteks kecewa Bapak Ibu ya. Dalam konteks kecewa dan marah menolak Yesus. Ya. Jadi seharusnya Yohanes Pembaptis ini bisa jadi pemenang. Jadi prediksi saya Bapak Ibu kalau Yohanes Pembaptis ini sebenarnya bisa kalau dia tidak kecewa dan menolak waktu saat itu. Ya. Kenapa Tuhan membiarkan kita kecewa Bapak Ibu? Simpel Bapak Ibu, untuk melatih kasih, percaya yang tanpa syarat. Ya, untuk melatih kita kasih dan percaya yang tanpa syarat. Ya, kenapa? Karena Tuhan nggak mau bertepuk sebelah tangan juga, saudara. Ya kan? Tuhan jelas mengasihi kita tanpa syarat, tapi kita mengasihi dia tanpa syarat nggak? Ya, contoh Bapak Ibu, saya waktu menikah mengambil janji kepada suami saya bersumpah, saya bilang, saya akan mengasihi kamu dalam suka dan duka sampai maut memisahkan, ya kan? Dalam keadaan untung dan malang. Saya udah ngomong gitu. Terus suami saya jawab, aku mengasihi kamu dalam keadaan kaya dan kaya banget. Dalam keadaan sehat dan sehat banget. Kalau suami saya jawab gitu, kira-kira saya mau jadi nikah nggak sama dia? Ya nggak mau lah. Benar nggak Bapak Ibu? Karena kasihnya berarti bohong. Dia cuma mau mengasihi saya ketika saya sehat dan ketika saya kaya. Nah ini Bapak Ibu yang Tuhan mau kita belajar. Ya, bahwa Tuhan tuh kayak mau ngomong gini loh. Ayolah kamu belajar mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ini poinnya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita perlu dilatih, ya. Memang Bapak Ibu, ya di awal kekristenan kita, ya kita itu nggak bisa bohong kalau kita ini banyak syarat sama Tuhan, ya. Soalnya apa? Soalnya kita banyak maunya, makanya kita banyak syarat. Kok Tuhan tolong, aku mau ini. Kok Tuhan tolong, aku pasti begini sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan maunya kita apa? Bertumbuh. Karena itu dengan berat hati Tuhan harus melatih saudara dan saya. Dengan cara apa? Tuhan membiarkan kita dalam penderitaan. Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Tuhan membiarkan kita kecewa dan marah kepadanya. Dan yang Tuhan lihat adalah apa Bapak Ibu? Bagaimana respon hidup kita, hati kita terhadap Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu ya, saudara-saudara terkasih malam hari ini Tuhan sekali lagi ingin melihat hidup kita. Ya, karena itu yang paling penting dan itu yang paling berharga yang Tuhan mau dapatkan dalam hidup kita, saudara. Ya, yaitu responmu yang benar. Bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar, tapi respon. Ya, apakah ketika kita dihimpit masalah itu kita nyala-nyalain Tuhan, kita ngamuk, kita sudah berhenti mengasihi Tuhan, nggak usah baca-baca Alkitab lagi, nggak usah ke gereja lagi, atau respon kita takut, respon kita cemas, masih gelisah, ya,
atau malah mungkin kita tetap mengucap syukur, kita tetap apapun, sekali Yesus, aku tetap mau mengasihi Yesus, ya, aku tetap mau cinta Yesus, aku tetap mau melayani Yesus. Jadi ini semua berbicara tentang respon, ya, Bapak Ibu. Ayat terakhir sebagai penutup kita baca, Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 11 dan 12, ya. Ayo jemaat faithful, kita baca ya. Nah, jemaat faithful, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Ia menganggap dia yang memberitakan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ya, Bapak Ibu ya, seperti karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Ya, kekuatan. Kalau konteksnya Sarah dan Abraham saat itu untuk mendapatkan keturunan. Ya, tapi malam hari ini jemaat faithful, ya, jemaat faithful, sekali lagi kamu akan beroleh kekuatan untuk melewati semua penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu, ya. Mari malam hari ini kuatkan hatimu ya kepada Tuhan, ya. Tuhan ingin melatih kita supaya kita jangan menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang murahan, tapi luruskanlah jalan kita dalam arti jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan pakai kekuatan dan pikiran kita sendiri, tapi senantiasa andalkan Tuhan supaya kaki kita tidak terplecok, tapi supaya kita memperoleh kemenangan dan kemuliaan mahkota dari Tuhan. Ya, ayo Bapak Ibu sekarang benahi sikap hati kita, sama-sama katakan saya mau dilatih Tuhan. Amin. Ya, mungkin itu aja firman dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Shalom, selamat malam.